Saya Rosyana Wandari. Saya Kamila Yurazara. Saya Arlin. Nah, kenalin, nama aku Naila Andra Malia, biasa dipanggil Naila. Nama aku Asya Faleha, biasa dipanggil Asya. Kenalkan, nama saya Alfajri dan Oke, kita ini ada pertanyaan nih. Pertama, kenapa sih penipuan itu masalah sosial? Penipuan itu termasuk masalah sosial karena bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya ya. Jadi penipuan tuh juga bisa merusak hubungan sosial yang ada di masyarakatnya, juga bisa merusak ikatan sosial yang ada di masyarakatnya. Selain itu juga penipuan nih bisa menghambat terwujudnya kesejahteraan dan menghambat terpenuhnya kebutuhan pokok masyarakat. Jadi tuh kenapa nih penipuan bisa dianggap masalah sosial? Karena mempengaruhi individu, masyarakat, dan ekonomi secara luas. Jadi itu pengaruhnya sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Jadi dikatakan sebagai permasalahan sosial. Nah, penipuan itu termasuk kejahatan dengan status sosial apa sih? Penipuan termasuk dalam kejahatan dengan status sosial penjahat kerah biru. Penjahat kerah biru atau blue collar crime adalah mereka yang terlibat dalam kegiatan kriminal terkait dengan pekerjaan manual, industri, atau sektor pelayanan. Mereka biasanya memiliki status sosial yang lebih rendah dan bekerja dalam pekerjaan yang memerlukan teknis keterampilan. Jadi selain penipuan, bisa contohnya apa lagi sih kejahatan itu? Ada pencurian, perampokan, penipuan asuransi, atau penyalahgunaan obat di tempat kerja. Kalau faktor penyebabnya itu apa? Nah, tindakan penipuan ini memiliki banyak faktor nih. Ada yang pertama itu faktor teknologi. Nah, teknologi di dunia ini kan semakin canggih ya. Itu tuh bikin penipu tuh lebih luas untuk mencari targetnya. Yang kedua itu faktor psikologis. Beberapa penipu mungkin memiliki karakteristik psikologis tertentu seperti kurangnya empati terhadap orang lain atau kemampuan untuk memanfaatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga itu ada faktor ekonomi. Itu paling marak, yang paling sering penipu dijadikan alasan ya dilakukan. Itu tuh faktor ekonomi. Beberapa individu mungkin melakukan penipuan sebagai respon terhadap tekanan keuangan atau masalah ekonomi pribadinya. Yang keempat itu faktor gaya hidup mewah. Beberapa pelaku penipuan juga melakukan hal tersebut karena faktor gaya hidup yang terlalu mewah, tetapi ekonomi mereka tidak memungkinkan untuk menutupi gaya hidup mereka tersebut. Yang kelima itu faktor lingkungan. Lingkungan yang sudah terbiasa untuk mencuri atau melakukan penipuan juga dapat membuat kita untuk terbawa masuk ke kejahatan-kejahatan tindakan kriminal tersebut. Wah, itu baik banget ternyata faktor-faktornya. Menurut kalian tuh teori dalam sosiologi, teori apa sih yang bersangkutan dengan penipuan? Menurut aku, kriminalitas berupa penipuan ini tuh bisa ditelah dengan teori ketegangan atau social structure at the anomy oleh Robert Camerton. Jadi menurut teori ini, kejahatan itu terjadi akibat individu tuh nggak bisa mencapai tujuan mereka. Jadi tuh terpaksa mereka pakai cara-cara yang nggak sesuai dengan nilai dan norma. Jadi mungkin para penipu itu nggak bisa nih mereka dapat pekerjaan yang layak, nggak bisa dapat pendapatan yang sesuai. Akhirnya mereka terpaksa deh melanggar hukum kayak menipu gitu-gitu. Jadinya untuk memenuhi kebutuhan mereka, mereka terpaksa untuk melakukan hal yang nggak sesuai dengan nilai dan norma. Penipuan aja tuh sampai ada teorinya ya. Iya dong. Semua tuh ada teorinya sebenarnya Di sosiologi. Di sosiologi termasuk. Kira-kira kalau dari penanggulangannya sendiri itu ada apa aja sih? Ada dua nih, yang pertama ada preventif, yaitu dari pihak pemerintahnya gimana sih, yaitu dia bersama Kapolri, Pemerintahan Kominfo, Gubernur Bank Indonesia dan juga Menteri Koperasi dan UKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama, yaitu untuk kesepakatannya memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal atau penipuan-penipuan dari website-website sudah diberantas oleh para pemerintah. Nah, kedua ada represif, yaitu periksa pertama ada periksa alamat website, terus kedua hati-hati bagaimana Anda membayar
semua transaksi yang Anda lakukan. Ketiga, lakukan pencarian informasi di internet. Keempat, selalu gunakan koneksi internet yang aman. Terus kelima, hubungi perusahaan yang sah melalui email, live chat, nomor telepon resmi mereka. Gitu. Jadi dulu itu mama aku baru banget bisa main handphone. Itu udah lama banget. Terus adalah masuk SMS tuh. Itu bilangnya dari pihak rumah sakit. Mereka bilang kalau dari keluarga aku ada yang kecelakaan di sana. Dan mama aku otomatis panik kan, nggak ada mikir apapun lagi di situ, terus langsung transfer duitnya. Ternyata pas sampai rumah, ternyata keluarga aku ada di sana dan ternyata nggak terjadi apa-apa. Abis deh uangnya itu. Lanjut. Itu nominalnya. Kalau nominal lupa, pokoknya 10 juta ke atas. Wow. Yang lain ada lagi? Gue sendiri sih pernah beli baju di toko online dan udah gue transfer juga duitnya. Itu sekitar berapa ya, 150-an dan harus bayar ongkir lagi karena diminta lagi. Terus pas sampai ternyata kayak ya cuma bahan doang, gak jadi baju apapun. Kayak parah sih itu doang gitu. Iya, iya suruh jahit sendiri. Ada polanya sih. Iya. Polanya. Ada polanya. Itu paling keren banget sih. Nah, jadi waktu itu tuh di tahun 2020 itu tuh COVID lagi tinggi-tinggi kan, dan semua orang pasti ekonomi lagi turun. Nah, waktu itu aku masih ada sama mami dan papi aku itu tuh di chat sama yang aku ya keluarga, tapi kita tahu itu tuh bukan keluarga dan kita udah tahu itu bakal penipu. Nah, dan aku sama papiku itu kayak kita kerjain aja, dan karena kita kasihan kita transfer itu cuma nominalnya 50.000 dan ternyata penipunya tuh telepon lagi kayak cuman, "Pak, makasih banyak ya," gitu. "Pak, makasih banyak ya Pak, Bapak tahu aja deh kita semua lagi butuh, semoga rezeki Bapak makin lancar ya Pak," gitu. Tapi ya udahlah, itu anggap aja itu amal, tapi ya itu termasuk penipuan juga sih karena dia tuh nipu, bilang, "Pak, saya keluarga Bapak dari kampung, boleh nggak Pak kasih uangnya sedikit, saya lagi nggak punya uang," gitu kan. Jadi ya udah deh, ditransfer aja tuh duitnya gitu. Dah itu sih. Itu sekitar tahun 2020-an awal sebelum COVID tuh aku tuh lagi ngeliat feeds Instagram gitu kan. Terus ada satu akun yang ngeposting baju nih lucu-lucu banget. Terus aku cek lah, aku kunjungi lah akunnya gitu lah. Terus captionnya tuh dia tuh bilang kalau misalkan bajunya tuh promonya tuh beli satu gratis satu. Terus gratisannya juga boleh bebas milih apa aja. Aku tertarik dan aku chat lah akunnya gitu loh, nanya, "Ini beneran gak kalau misalkan promo tuh beli satu gratis satu?" Sebenarnya sih belum ngechat tuh juga bingung sih kenapa kolom komentarnya nggak dinyalain gitu, nggak ada yang komen, nggak bisa komen gitu. Iya, tapi di sorotan IG-nya tuh ada kayak testimoninya segala macam, dia ada ngasih tahu, dia ngasih tahu kalau yang beli tuh banyak, paket-paketnya dia ngasih tahu gitu. Mungkin karena tergiur promo, terus bajunya lucu, harga juga murah. Aku jadi chat kontak lah sama penjualnya gitu, mau nanya ini beneran gak promonya, ternyata beneran. Terus aku udah pilih bajunya yang mana, ukuran yang mana juga, gratisannya yang mana juga. Terus penjualnya tuh bilang kalau misalkan promonya tuh besok tuh bakal habis gitu loh, gak ada lagi. Jadi ya aku cepet-cepet buat payment, buat ngasih uang ke dia, transfer harganya berapa sekian. Terus besoknya tiba-tiba dia nelpon kalau misalkan harus transfer 50.000 buat bayar resinya. Padahal kan sebenarnya resi tuh nggak bayar ya. Kalaupun bayar juga udah ditanggung di pembayarannya awal gitu. Tiba-tiba terus kayak aku nggak tahu ngomong apa karena nggak tahu juga kan. Terus aku kasih aja teleponnya ke tantaku. Terus tantaku tuh udah enggak kalau ini tuh penipuan dan kayak maki-maki dia gitu loh di telepon. Tapi sama dia langsung dimatiin, langsung diblok juga gitu loh. Terus kita nyoba chat di DM IG-nya, sampai sekarang tuh nggak dibales. Jadi ya udah sekarang hilang gitu. Kayak sekarang aku mau cerita juga pengalaman, bukan pengalaman aku sih, pengalaman eyang aku. Jadi kayaknya ini karena ini kan kalau beli paket harusnya dihapus gitu kan alamatnya. Iya, ini tuh kayaknya nggak dihapus, jadi alamatnya dipakai sama orang, sama penipu ini. Jadi penipunya itu sering kirimin kayak katalog-katalog
belanja online gitu, jadi kita bisa pesan gitu. Nah, masalahnya harganya itu nggak harga normal, harganya itu lebih mahal dari harga biasanya, bisa 3 kali lipat, tapi ada undiannya, jadi bisa undian dapat uang gitu. Jadi ya aku tuh tergiur, jadi tiap ada katalog yang datang dibeli, bisa macam-macam biar dapat undiannya. Tapi nyatanya barangnya sih nyampe, tapi nggak ada undiannya, nggak pernah dapat uangnya juga. Terus ya harganya juga berkali-kali lipat, jadi rugi banyak gitu kan. Iya, jadi penipuannya kayak gitu. Jadi harganya berapa cuma dapat barang segini gitu. Misalkan harga lampu ya kan. Iya. Lampu misalkan nggak nyampe 20.000 Di lah. pasaran tuh seharusnya nggak mahal, tapi jadi ratusan ribu gitu. Tapi yang datang cuma satu lampu gitu. Iya. Wah, Rugi banyak sih. Terus iya. itu juga dilakukannya berkali-kali Iya, kan. berkali-kali udah repurchase Karena sering di ini ya, sering kirimin katalog. Iya, sering dikirimin dan memang menarik sih katalognya. Ya, Yakin namanya kan? udah kayak kaki ya. Soalnya nenekku juga kayak gitu, banyak tergiur di iklan-iklan. Iya, Tapi gampang nggak gitu sih, tergiur. tapi benar. Tapi gampang tergiur. Sekarang tuh ibu bapak kayak gitu nenek tuh harus hati-hati nggak sih, harus ada pengawasan kita anak. Betul. Apalagi kalau kita kasih handphone ya kan, harus Bener. diawasin. Dia ngapain aja. gitu kan, Iya. Tiba-tiba dia nelpon penipu, diiyain aja. Mana tahu kan dia sih. Jadi setuju. Saya pernah ditipu oleh seseorang waktu saya beli casan merek Vivo. Waktu itu saya beli casan untuk HP saya di sini, yaitu casan merek Vivo. Susah banget nyari casannya dan saya pengen beli kayak teman-teman yang lain, bisa gonta-ganti casan yang lucu. Saya tanya oleh online shop, ternyata di sini banyak yang tidak menyediakan untuk HP saya. Kira ketemu juga tuh online shopnya yang lain di toko online. Kemudian itu toko itu merespon dan menyediakan untuk HP saya. Saya pas beli itu saya chat, ternyata saya tertipu oleh online shop itu. Untung aja saya tidak membelinya, tidak merespon juga tokonya. Saya bingung juga itu. Jadi barusan banget temen saya di-hack akun IG-nya sama penipu. Si penipu ini DM pokoknya temen gue, pakai akunnya temen gue, minta di GF uang 1,9 juta. Katanya butuh, pokoknya dibujuk dan bilang nanti bakal cepet dibalikin dan bakal ditambahin. Padahal bukan temen gue, tapi kesannya kayak gitu karena pakai akun temen gue. Nipu banget. Kalau sama orang yang dikenal kan biasanya lebih percaya, jadi si penipu pura-pura jadi orang yang dikenal korban biar bisa dapet TF-nya. Untungnya belum di TF sih. Makasih ya untuk waktunya buat sharing pengalaman kaliannya. Nanti kita bakal tanya-tanya lagi ke kalian. Sama. Kalau ada kasus lain, kalau ada apapun. Jangan sampai sih. Bye.